السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, pada malam ini Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita satu nikmat yang sangat-sangat besar, yaitu kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu majlisul ilm. Semoga sebagaimana Allah mengumpulkan kita di majlis yang Dia cintai, juga di akhirat nanti kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang Ia cintai. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kita ingatkan kembali hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita tentang sesuatu yang sangat-sangat mengerikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari setelah dia salat, dia memandang ke langit. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hadza awanu yukhtalasu fihi al-ilm." Ini adalah saatnya ilmu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ilmu yang diangkat itu adalah ilmu agama, bukan ilmu dunia. Lalu seorang sahabat mengatakan, "Wa kaifa yukhtalasu minna al-ilm? Wa kaifa yukhtalasu al-ilm wa qad qara'na al-Qur'an?" Ya Rasulullah, bagaimana ilmu itu akan diangkat dari kami sementara kami telah menghafal Al-Qur'an? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thaqilatka ummuk." Semoga engkau ditangisi oleh ibumu. Tidakkah engkau melihat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, di tengah-tengah mereka ada Taurat dan ada Injil? Fama yughni anhum. Ya, seharusnya itu akan membuat mereka menjadi orang yang mulia dan mendapatkan hidayah. Justru meskipun di tengah-tengah mereka ada Taurat dan ada Injil, namun mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga yang terjadi dengan kaum muslimin. Di tengah-tengah kita ada Al-Quran, di tengah-tengah kita ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita membacanya di siang hari dan di malam hari, dan kita mendengarkan bacaannya di mana-mana. Namun betapa banyaknya orang-orang yang jauh dari agama, dan semakin jauh dan semakin banyak yang lebih jauh dari Al-Quran lagi. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yadrusul Islamu kama yadrusu wasyu thawb."
Islam itu akan luntur sebagaimana lunturnya warna pakaian. Wa la yusra ala kitabillah, dan nanti ayyuhal ikhwah akan tiba satu masa di mana seseorang tidak mengenal lagi apa itu salat, apa itu puasa, apa itu zakat, apa itu haji. Dan Al-Quran ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu malam, sehingga tidak ada di dunia ini satu ayat pun tidak ada. Ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Kita pasti akan berjalan sampai kepada titik yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bukan berarti kita berpangku tangan. Kita harus berjuang, terus menerus berjuang agar Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW tetap ada. Kita ajarkan kepada anak-anak kita, kita ajarkan kepada istri kita, sehingga meskipun kita meninggal dunia nanti, mereka tetap mengamalkan. Lebih-lebih ayyuhal ikhwah, di zaman yang penuh dengan fitnah seperti zaman kita sekarang ini, di mana banyak sekali orang-orang yang mengatakan semua agama itu sama. Nas'alullah as-salamah al-afiyah. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna ad-dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah adalah agama Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minh. Barang siapa yang memilih selain Islam sebagai agamanya, maka falan yuqbala minh. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima darinya. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, Walladhi nafsi biyadih. Demi zat yang nyawaku berada di tangannya. Ini sumpah. Ya, la yasma'u bi min hadhil ummah yahudiyyun wala nasrani. Tidak ada orang yang mendengar tentang dakwahku ini, baik dia orang Yahudi atau orang Nasrani, thumma la yu'minu billadhi ji'tu bihi, kemudian dia tidak beriman kepada apa yang aku bawa, kepada apa yang aku dakwahkan, melainkan dia illa kana min ashabin nar, melainkan dia akan menjadi penghuni neraka. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani harus mengikuti agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok sekarang dikatakan semua agama ini sama? Bagaimana dia sama? Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Kalau fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ya. Kemudian innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Bagaimana dia sama syarrul bariyah dan khairul bariyah ini? Bagaimana dia sama ini ayyuhal ikhwah? La haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, demikian fitnah-fitnah itu melanda kita setiap hari, setiap saat. Jadi kalau kita tidak berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, kita tidak pelajari Al-Quran dan Sunnah, maka kita akan hanyut nanti. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan bahwa tentang al-hisab. Setelah mereka lama berdiri di mahsyar, kemudian mereka digiring untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara umat Muhammad ini yang langsung masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ada juga yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala hisaban yasira, hisab dengan mudah, yaitu yang disebut dengan apa? Al-'ard. Al-'ard artinya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya, kemudian Allah memaafkannya. Yang ketiga adalah al-munaqashah. Ya, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala amal perbuatannya dan dosa-dosanya, lalu Allah Subhanahu wa taala tidak memaafkannya. Kemudian setelah itu mereka akan ditimbang. Dan kita mengatakan bahwa timbangan ini atau al-mizan ini adalah mizan yang sebenarnya yang mempunyai dua piringan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Yang artinya adalah barang siapa yang timbangan pahalanya lebih berat, maka فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung.
Wa man khaffat mawazinuh, dan barang siapa yang timbangan pahalanya lebih ringan, maka mereka itu adalah orang-orang yang rugi dirinya, fi jahannam khalidun, mereka kekal di dalam neraka jahannam, wal'iyadzu billah. Dan kita mengatakan bahwa ada kelompok yang mengatakan bahwa mizan ini bukan mizan hakiki. Mizan di sini hanya sekedar lambang keadilan. Dan kelompok ini kelompok apa? Kelompok Mu'tazilah, yang mengatakan ini bukan mizan, tidak ada yang ditimbang, tapi ini merupakan lambang keadilan saja. Itu yang terakhir yang kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya. Kita lanjutkan ayol ikhwah. Kata Al-Mu'tazilah ini, kata Syekh, walaysa lahum dalilun illa uquluhum. Mereka tidak punya dalil kecuali logika mereka saja. Mereka membantah, menafikan adanya mizan tidak berdasarkan dalil, namun berdasarkan akal mereka saja. Fahum yumkirunahu li'annahum lam yarawul mizan. Mereka mengingkarinya karena mereka tidak pernah melihat mizan itu. Sama seperti mereka mengingkari azabul qabr dan na'imul qabr. Ya, azab kubur dan kenikmatan-kenikmatan ada di kubur mereka mengingkari. Ya, apa alasannya? Silakan bongkar kuburan itu. Ada enggak di sana orang yang mendapat kenikmatan? Ada enggak di sana orang yang sedang disiksa? Yang ada di sana hanyalah apa? Bangkai, kata mereka. Ya, jadi mereka mengingkarinya bukan berdasarkan dalil, namun berdasarkan akal mereka. Subhanallah. Ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ditolak, tidak dipercaya karena tidak masuk akal mereka. Ya. Lihat ikhwani fiddin azakumullah, tidak semua yang ada di dalam agama kita ini bisa kita logikakan. Ketika seseorang dia salat kemudian Allahu Akbar, kemudian keluar anginnya, tidak mungkin dia akan melanjutkan salatnya. Dia akan ke tempat berwudu, kemudian dia cuci tangannya, kemudian dia kemumur, kemudian dia istinsyak dan istinthar, masukkan air ke hidungnya, kemudian mencuci wajahnya, tangannya, kakinya, telinganya, kemudian dia mengusap kepalanya dan seterusnya. Padahal yang mengeluarkan angin itu yang mana, yang dibasuh yang mana coba? Kalau kita menggunakan akal, maka cukup kita basuh yang mengeluarkan angin, cukup sudah, kemudian kita lanjutkan sholat. Namun lain yang mengeluarkan angin, lain yang dicuci, lain yang dibasuh. Ini menunjukkan bahwa agama itu bukan dengan akal, agama itu dengan dalil. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi", seandainya agama itu dengan akal, maka asfalul khuffi aula minal mashi min a'lahu. Maka bawahnya sepatu itu lebih pantas untuk diusap daripada atasnya. Karena mengusap sepatu itu apa yang diusap? Bagian atasnya. Padahal yang menyentuh kotoran itu adalah bawahnya, namun yang diusap bagian atasnya. Kalau agama itu berdasarkan akal, maka yang bagian bawah ini alasnya itu yang paling pantas untuk diusap. Namun ternyata yang diusap itu adalah bagian atasnya yang tidak menyentuh kotoran. Ya. Jadi mereka menolak dalil-dalil dari Al-Quran, mereka menolak dalil-dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tidak sesuai dengan akal mereka. Wa hum la yu'minuna bil ghaib. Mereka tidak beriman kepada yang ghaib. Ya wajar. Ya, mereka menolaknya karena mereka tidak beriman kepada yang ghaib. Kalau mereka beriman kepada yang ghaib, tidak mungkin mereka akan menolak hal ini. Wa hadhihi afatul i'timadi 'ala al-'uqul. Ya, ini kelemahan, ini penyakit orang-orang yang senantiasa menggunakan logikanya, mengakal-akalkan agamanya. Ya, agama itu yang dibutuhkan iman dan ketuntunan. Kita harus tunduk kepada dalil. Ya, kalau sudah datang dalil, maka jangan lagi ada mengatakan ini tidak masuk akal atau yang lain-lainnya. Li'anna al-mu'min la ya'tamidu ala aqlihi fi kulli syai'. Orang yang beriman itu dia tidak bersandar kepada akalnya dalam segala hal. Wal aqlu dalilun walakin la yakunu huwa kull syai'.
akal itu bisa menjadi sebagai bukti, namun bukan dalam segala hal. Di dalam Islam, agama itu dibimbing. Dibimbing oleh apa? Dibimbing oleh Al-Quran dan Sunnah. Tidak dibiarkan begitu saja. Ya, Islam memuliakan akal, makanya diharamkan khamar supaya akalnya tidak rusak. Karena Islam memuliakan akal, namun akal ini dibimbing oleh Al-Quran dan Sunnah. Kalau dia tidak dibimbing oleh Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan ngawur jadinya. Ya. Kemudian, hunaka asya'un la yudrikuhal aql. Banyak hal-hal tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Lihat ayo ikhwah, ruh yang menggerakkan badan kita ini. Apabila ruh ini tidak ada, kita akan mati. Tidak pernah kita melihat bagaimana rupanya ruh ini. Bagaimana warnanya ruh ini tidak pernah kita melihatnya. Jangankan ruh ini, angin yang kita rasakan ini, ketika dia berhembus, ketika dia bertiup kita rasakan rasanya. Namun kalau kita ditanya bagaimana rupanya, tidak mungkin kita akan mengetahui. Dan akal kita ini sangat-sangat terbatas. Ya, tidak mampu dia menjangkau segala sesuatu. Ya. Maka jangan masukkan akal kita ini dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laksanakan. Dia sesuai, tidak dia cocok atau tidak cocok dengan akal kita. Kalau itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus tunduk. Kenapa kita harus salat subuh 2 rakaat? Kenapa zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat? Ya, kenapa tidak untuk memudahkan manusia semuanya 3 rakaat, ambil tengah-tengahnya, jangan 2, jangan 4, 3 kita ambil semuanya. Ya. Tidak bisa kita mikirkan hal ini ya ikhwah. Kemudian kenapa ada 5? Kenapa tidak cukup 2 saja? Ya, subuh dan isya. Supaya kita tidak lelah. Jadi ikhwan fillah azakumullah, ini tidak bisa dijangkau oleh akal kita. Di sini kita membutuhkan iman, butuhkan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, fal umurul mughayyabah la yudrikuha al-aql, fala tuhakkim aqlaka fiha. Masalah-masalah yang gaib tidak bisa dijangkau oleh akal. Maka jangan engkau masukkan akalmu ke dalam masalah-masalah yang gaib. Imani dia. Ya. Kemudian, wa innama yu'tamadu fiha 'ala ad-dalil faqat. Masalah yang gaib, pegangan kita adalah dalil. Ya, bukan akal kita, bukan logika kita. Fahadha wajhu inkarihim lah. Jadi itu sebabnya mereka mengingkari masalah mizan ini, karena tidak masuk di akal mereka. Wa ala madhhabihim al-batil anna alladhi la yushahidunahu wa la yarawnahu annahum yunkirunahum. Maka dengan demikian mereka segala sesuatu yang mereka tidak bisa lihat mereka ingkari dia. Au yu'awwilunahu bighairi ma'nahu, atau dirubah maknanya, ditakwil maknanya selain maknanya yang ada. Fahum la yunkiruna lafdhal mizan. Mereka tidak mengingkari kalimat mizan. Ya. Li'annahu warada fil Qur'an wal waznu yawma idzin al-haq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Mereka mengakui kata-kata al-mizan ini ada di dalam Al-Quran, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wal waznu yawma idzin al-haq. Ya, timbangan itu pada hari itu adalah hak benar. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang timbangan pahalanya lebih berat, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuh, dan barang siapa yang timbangan pahalanya lebih ringan, lebih berat, faulaika alladzina khasiru anfusahum. Mereka itu adalah orang-orang yang merugi diri mereka. Bima kanu biayatina yadhlimun, karena mereka berlaku zalim kepada ayat-ayat kami. Zalim di sini ya ikhwah, tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, tidak menjalankan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah orang yang zalim. Orang yang tidak membaca Al-Quran, dia adalah orang yang zalim. Orang yang membaca Al-Quran namun tidak mau mempelajarinya, dia adalah orang yang zalim. Ya. Maka ikhwani fi din azakumullah, jangan sampai kita meninggal dunia dalam keadaan zalim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan az-zulmu apa? Zulumatun yaumil qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat kelak. Nas'alullah salama wal afiyah.
Kemudian wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Yang artinya adalah, dan barang siapa thaqulat mawazinuhu, timbangan pahalanya lebih berat, fahuwa fi 'ishatin radiyah, dia berada dalam kehidupan yang membahagiakan, yang menyenangkan, ya, di dalam surga. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan barang siapa yang timbangan dosanya lebih berat, pahalanya lebih ringan, maka fa ummuhu hawiyah, tempat tinggalnya adalah di hawiyah, di neraka jahanam yang namanya hawiyah. Fala yunkiruna lafzal mizan, kalimat mizan ini mereka tidak ingkari, kalimat itu yang mereka tidak ingkari. Lakin yufassirunaha wa yuharrifuna ma'naha, akan tetapi mereka menafsirkannya dan mereka menyimpangkan maknanya. Kalimatnya mereka akui, namun maknanya mereka tahrif, mereka simpangkan maknanya. Kama huwa haluhum ma'a sairin nusus allati tukhalifu uqulahum yuharrifunaha an ma'naha sahih. Seperti itu juga di nas-nas yang lain, seperti misalnya tangan, mereka artikan tangan itu dengan kekuasaan. Ya, Allah turun, yang turun itu adalah siapa? Rahmat Allah. Kenapa? Kalau Allah turun berarti yang di atas kosong, yang di bawah terisi. Seperti itu mereka katakan. Kalau Allah turun di sepertiga malam, sekarang di Indonesia ada sepertiga malam, besok di Singapura, kemudian setelah itu ada sepertiga malam lagi di Cina, kemudian setelah itu di Jepang, setelah di Eropa, di Amerika. Lalu Allah itu kapan dia naik? Ya, na'udzubillah. Ya, mereka tidak beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Ya. Kalau itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, kapan dia naik, kapan dia turun, Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Mereka mengatakan yang turun itu adalah rahmat Allah. Setiap malam yang turun itu adalah rahmat Allah. Lalu bagaimana dengan kelanjutan hadis itu? Ya, kan hadis itu mengatakan, man yas'aluni fa u'tiyah, man yad'uni fa astajib lah, man yastaghfiruni fa aghfir lah. Siapa yang minta, aku akan berikan. Siapa yang memohon, aku akan kabulkan. Siapa yang minta ampunan, aku akan berikan dia ampunan. Masa rahmah akan mengatakan demikian? Ya, yang mengampuni kita, yang memberikan kita itu adalah Allah, bukan rahmat Allah. Ya, la ilaha illallah. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, demikian yang mereka lakukan terhadap semua dalil-dalil yang tidak sesuai dengan logika mereka. Mereka takwil, mereka simpangkan maknanya. Nas'alullah salamah wal afiyah. Tangan Allah, kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Adam, khalaqtuka biyadayya, aku ciptakanmu dengan kedua tanganku. Kalau kita artikan kekuasaan dengan dua kekuasaan, kalau kita artikan menurut mereka, mereka mengartikan tangan itu kekuasaan. Ya, berarti firman Allah, khalaqtuka biyadayya, aku ciptakan engkau dengan kedua tanganku, berarti dengan kedua apa? Kekuasaanku. Masa enggak cukup satu kekuasaan? Apakah terlalu berat menciptakan Adam ini sehingga diciptakan dengan dua kekuasaan? La ilaha illallah. Jadi demikian yang dilakukan oleh ahlul bidah. Kemudian amma ahlul haq, adapun orang-orang yang berada di atas kebenaran, fa innahum yu'minuna biha ala haqiqatiha, mereka mengimani mizan ini, bahwa mizan itu adalah mizan yang sebenarnya, yang mempunyai dua piringan. Ya, wa yakiluna kaifiyataha ila Allah azza wa jalla. Bagaimana bentuknya, bagaimana rupanya, itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ayolah ikhwah, ketika Imam Malik ditanya dia tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Ini berapa kali disebut oleh Allah di dalam Al-Qur'an? 7 kali. Allah bersemayam di atas arsy itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an 7 kali. Ya, mereka tidak beriman kepada Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ketika Imam Malik ditanya bagaimana dia bersemayam, ya, apa jawaban Imam Malik? Al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib
wassu'alu anhu bid'ah. Beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala bersemayam itu adalah wajib. Ya, afwan. Al-istiwa'u ma'lum. Istiwa ma'lum. Arti bersemayam itu semua kita tahu. Ya. Semua kita tahu arti bersemayam. Wal kaifu majhul. Bagaimana dia bersemayam, kita tidak tahu. Karena tidak diberitahu kita oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana dia bersemayam. Demikian juga Allah memberitahu kita bahwa dia turun, tapi bagaimana dia turun kita tidak diberitahu. Maka kita cukup menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, kita diberitahu dia turun, ya dia turun. Bagaimana dia turun? Wallahu a'lam. Ya. Al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib. Beriman bahwa Allah bersemayam wajib. Karena 7 kali disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Begitu juga tentang turunnya Allah. Kita wajib beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala turun. Yang memberitahu kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia adalah yang paling mengenal Allah. Dia yang beritahu kita bahwa Allah Subhanahu wa taala turun setiap malam. Ya, bagaimana dia turun kita tidak diberitahu. Maka kita cukup beriman bahwa dia turun. Kemudian thumma hunaka tatayur as-suhuf. Setelah itu catatan-catatan ini akan berterbangan, jatuh ke setiap pemiliknya. Tidak mungkin dia salah. Ya. Nah, ikhwani fid din, a'azzakumullah. Pernah kita sampaikan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ketika dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal tadhkuruna ahlikum yaumil qiyamah?" Apakah kalian ingat kepada keluarga kalian pada hari kiamat? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di 3 tempat tidak ada seseorang yang ingat kepada orang lain. Ya. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, gatul. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, indal mizan, di timbangan, hatta ya'lam ayakhif am yathqul, sampai dia tahu timbangan dosanya yang akan lebih berat atau timbangan pahalanya. Yang kedua, wa inda tatayur as-suhuf, ketika lembaran-lembaran amalan ini diterbangkan sampai dia tahu lembarannya itu akan jatuh ke kanannya atau ke kirinya atau di balik punggungnya. Kemudian yang ketiga, wa indas sirat, di sirat, ya, yang dibentangkan di atas neraka jahanam, wal iyadu billah. Di sana tidak ada orang-orang yang akan ingat kepada keluarganya. Kata Syekh, wa hunaka tatayur as-suhuf. Kemudian setelah itu lembaran-lembaran amalan kita akan, catatan amalan kita akan berterbangan, jatuh kepada masing-masing pemiliknya. Tidak mungkin dia akan salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Ya. Seseorang apabila dia mendapatkan catatannya atau menerima catatannya dari kanannya, maka dia perlihatkan kepada semua orang, saking bangganya, saking bahagianya. Dia mengatakan, ha umqra'u kitabiyah. Lihatlah catatanku, baca catatanku ini. Semuanya 10 nilainya. Bagus semua nilainya. Sehingga dia bangga. Kemudian sebaliknya, wa amma man utiya kitabahu bishimalih. Dan barang siapa yang menerima catatannya dari kirinya atau dengan tangan kirinya, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Seandainya aku tidak menerimanya, tidak menerima catatan ini. Kenapa dia mengatakan demikian? Menyesal dia. Karena nilainya adalah merah semuanya. Semuanya jelek, nyesal dia menerimanya. Ya, dan ini adalah penyesalan yang luar biasa ya ikhwah. Ikhwani fid din, azzakumullah. Dan sebelumnya dia menyesal
Dan semua manusia menyesal ketika kematian itu datang kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un." Sehingga apabila kematian mendatangi salah seorang di antara mereka, dia mengatakan, "Qala rabbirji'un." Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia. Ya. Kenapa? La'alli a'malu salihan fima tarakt. Agar aku melakukan amal-amal saleh pada masa yang aku tinggalkan. Kenapa dia mengatakan demikian? Itu karena dia menyesal. Karena dia menyesal terlalu banyak waktunya yang terbuang-buang di dunia ini. Banyak dari umurnya yang terbuang-buang di dunia ini sia-sia. Tidak dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Atau dia melakukan maksiat-maksiat. Umurnya terbuang-buang sia-sia gara-gara maksiat-maksiat yang dia lakukan. Kita sampaikan di kajian yang sebelumnya, ya ikhwah, semua yang Allah berikan kepada kita itu tujuannya tidak lain adalah agar kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata, telinga, lidah, tangan, hati, ini tujuannya adalah agar kita bisa semakin dekat kepada Allah. Ya. Nah, orang-orang yang tidak menggunakan apa yang Allah berikan kepadanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka disamakan dia Allah Subhanahu wa taala seperti binatang. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins." Kami telah ciptakan untuk neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Ya, bagaimana mereka itu? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati namun tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dan mereka mempunyai mata namun tidak digunakan untuk melihat, memandang kebesaran-kebesaran Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dan mereka mempunyai telinga namun tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Lalu Allah mengatakan, ulaika kal an'am. Mereka itu adalah seperti binatang ternak. Nas'alullah salamul afiyah. Ya, jangan kita dari sejak kita kecil sampai kita muda, sampai kita tua, sampai kita mati seperti binatang ternak. Nas'alullah salamul afiyah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, semua manusia nanti akan menyesal. Dia mengatakan, qala rabbirji'un. Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Agar aku melakukan amal-amal saleh pada masa yang aku tinggalkan. Dia mengatakan demikian karena dia menyesal. Kemudian ثم بعد هذه الأهوال كلها هناك الصراط. Setelah hal-hal yang menakutkan ini, yang mengerikan ini, ada lagi sirat. Ya, mansuban ala matni jahannam, yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah neraka jahannam. Yang biasanya kita lihat di sini di dunia ini, titian atau jembatan, di bawahnya ada air atau ada tanah. Sehingga apabila kita jatuh kita akan hanyut di air itu atau kita akan patah tulang kita. Namun ini di neraka jahannam. Ya, bukannya patah tulang tapi hangus dia nanti. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, was-sirat huwa tariq. Sirat itu adalah jalan. Wa huwa yusamma bil qantarah, atau disebut dengan kantarah, jembatan. Alamat ini jahannam ay ala wasati jahannam, dibentangkan di atas, di tengah-tengah neraka jahannam. Yamurrul khalaiqu kulluhum ala hadha sirat. Ya, semua manusia akan lewat di sirat ini. Wa huwa adaqqu minasy sya'r. Sirat ini lebih halus daripada sehelai rambut. Bagaimana kita akan bisa jalan? Kalau di dunia saja, satu batang kayu, satu batang bambu, bisa kita lewat? Gak bisa. Lalu bagaimana kalau dia lebih halus daripada sehelai rambut? Ya. Kemudian wa ahaddu minas saif, lebih tajam daripada pedang. Kita di dunia saja kita tidak sanggup berdiri di atas parang. Bagaimana dia akan berjalan di atas
sirat yang lebih tajam daripada pedang, wa aharru minal jamr, dan lebih panas daripada bara api. Ya, berarti ketika dia meletakkan kakinya di neraka, di sirat ini, dia akan kepanasan, pasti dia akan apa? Loncat-loncat kepanasan. Kalau dia loncat-loncat di sirat yang halusnya sehelai rambut itu, maka pasti dia akan terjatuh. Naudzubillah. Ya. Kemudian dikatakan juga sirat itu dia gelap. Ya. Bagaimana kita akan meletakkan kaki kita? Dia gelap. Nas'alullah salamal afiyah. Kemudian dia dahidun mazillah. Dia licin. Terkumpul semua kejelekan itu, ya ikhwan. La ilaha illallah. Ini semua kita akan melewatinya. Kemudian kata Syekh, yamurrun nas ala qadri a'malihim, tajri bihim a'maluhum fawqa as-sirat. Orang-orang berjalan di sirat itu sesuai dengan amalan-amalan mereka. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang diperlambat oleh amalannya di sirat, tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Dia habib atau tidak habib, kalau amalannya jelek tidak mungkin dia akan cepat di sana. Ya, kalau dia orang saleh taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan ngebut di sana meskipun dia bukan habib. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. La farqa li 'arabiyyin 'ala 'ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan antara orang yang ajam dan orang Arab dan orang yang non Arab kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Salman Al-Farisi. Salman, dia dari Faris, dari Iran. Ya, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kana al-ilmu bits-thuraya." Seandainya ilmu itu ada di Thuraya, di bintang yang paling tinggi, lanalahu rijalun min haula, akan diraih oleh orang-orang yang seperti Salman Al-Farisi. Salman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Abu Jahal, Abu Lahab yang Quraisy, yang merupakan pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana tempatnya? Di neraka jahanam. Ini menunjukkan bahwa nasab itu, keturunan itu tidak ada gunanya. Yang berguna itu hanyalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Fatimah, salini min mali ma syi'ti." Wahai Fatimah, mintalah kepadaku dari apa yang aku miliki. La ughni anki minallahi syai'a. Adapun di hadapan Allah, aku tidak bisa membantumu. Ini Fatimah, putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sekarang ada orang jaraknya dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekian tahun jaraknya, kemudian dia membanggakan nasab. Ya, Fatimah dia tidak banggakan nasabnya. Ya, orang sekarang membanggakan nasabnya. Nas'alullah salamul afiyah. Rasulullah tidak pernah diikuti, ya, justru jauh dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu membanggakan nasabnya. Habis waktu. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Habis waktu.